Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Selamat pagi sahabat Rika, berjumpa lagi bareng Widi di program acara Bincang Dudika Merdeka. Merdeka untuk kita semua. Dan untuk sahabat Rika yang sudah menikmati euforia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya, karena besok udah upacara aja nih Pak Timbul ya. Iya, udah kita. Gimana kalau di Suzuki udah ada kegiatan nih Pak? Nanti sore kita ada kegiatan. Oh, ada kegiatan. Oke. Dan untuk seperti biasa di Bincang Dudika, kita akan menambah wawasan sahabat Rika seputar dunia otomotif, dan kita bakal nemenin sahabat Rika selama 30 menit ke depan dengan tema dari fungsi dan cara kerja fitur airbag. Ya Iya. Pak ya, kita sekarang membicarakan tentang keselamatan, ya nggak sih Pak? Betul. Nah untuk airbag sendiri, mungkin Pak Timbul bisa jelaskan nih dari Suzuki Indo Bali. Airbag itu apa sih? Airbag ya? Air sama bag gitu. Bukan Air dan tas. Bukan udara sama tas ya. Tapi airbag itu sebuah fitur terbaru ya. Sebenarnya bukan fitur baru di dunia otomotif ya. Jadi sejak tahun 80-an udah dikembangkan itu fitur airbag. Fitur airbag itu salah satu fitur keselamatan pada kendaraan. Jadi fungsinya airbag sendiri itu menghindari benturan keras saat terjadi tabrakan. Gampangnya seperti itulah. Jadi pas saat terjadi tabrakan frontal, jadi biar si pengemudi itu terlindungi. Biasanya kalau nggak ada airbag kan kita langsung kebentur di setir, dada, kepala, itu kan bisa Jadi bahaya gitu sangat ya. membahayakan. Jadi dirancanglah oleh para ahli dulunya itu. Jadi untuk fitur keselamatan namanya airbag. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin zaman dulu itu mungkin belum seviral sekarang ya. Kalau kita beli mobil tuh harus ada airbagnya, fitur airbagnya ya. Emang dari dulu banget itu ada airbag Pak? Alangkah lebih baiknya sih dilengkapi dengan fitur airbag kan gitu. Jadi tergantung juga sih, karena harga juga mahal karena juga masalahnya nyawa juga mahal. Iya benar, Jadinya lebih mahal fitur nyawa keselamatan tuh pasti harganya Bener. mahal. Jadi mobil yang dilengkapi dengan fitur airbag itu pasti harganya lebih mahal daripada fitur yang enggak dilengkapi dengan fitur tersebut gitu ya. Jadi untuk mobil semua mobil itu isi airbag atau ada beberapa mobil yang tidak isi airbag? Ada yang isi, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan untuk mobil passenger semuanya isi. Hampir sekarang yang untuk mobil passenger isi. Oh isi, berarti untuk sahabat Rika yang pengen beli mobil ya baru ataupun bekas ya, ini harus tahu ada fitur airbag yang di mobil yang sahabat Rika harus beli. Ya, salah satu pertimbangan membeli sebuah kendaraan untuk mobil itu selain kenyamanan juga keselamatan.
Jadi di sana dilengkapi juga fitur-fitur kenyamanan, mungkin ada yang isi AC, kan termasuk salah satu fitur ya. Benar. Fitur kenyamanan ada AC, ada mungkin ada sekarang kalau sound systemnya kan udah bagus-bagus. Itu benar. salah satu fitur-fitur yang Iya. menunjang juga kan. Terus ada juga untuk di keselamatan mungkin ada di rem, ada sistem ABS, EBD seperti itu kan udah dikembangkan jadi lebih aman. Ada juga yang nggak kalah penting ya salah satunya fitur ini, fitur airbag ya. Benar. Nah, untuk mungkin sahabat Rika bingung ya, atau mungkin bertanya-tanya, untuk titik airbag itu di mana saja tuh Pak Timbul? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Rika. Ada beberapa kendaraan itu macam-macam juga ya. Terutama sih biasanya yang paling sering itu di kemudi, setir. Di setir depannya. Di setir depan, terus di sisi penumpang. Ada juga beberapa yang sudah dilengkapin yang lebih safety lagi ada di bagian lutut ada. Terus di penumpang di bagian tirai di samping itu ada kartin, istilahnya kartin airbag namanya. Itu dilengkapi juga banyak kok tempat-tempat yang, tapi tergantung juga tipe kendaraannya. Yang pastinya nggak semua mobil dilengkapin airbag. Oh gitu. Iya. Berarti harus dilihat-lihat. Ada nggak sih kode biasanya kalau kita bisa lihat itu mobilnya isi airbag? Ada nggak sih Pak? Atau ada bacaannya? Ada di setir itu biasanya dilengkapin ada tulisannya pasti airbag, SRS airbag gitu. Oh gitu. Jadi di samping di pengemudi dan di pengemudi biasanya di tengah-tengahnya itu ada kelihatan tulisan airbag kan gitu. Terus di penumpang pun sebelah kiri ada. Jadi saat terjadi benturan gimana biar pas meledak itu nggak meminimalisir apa istilahnya kecelakaan. Benar. Dan itu kita ngomong ke cara kerja airbag dulu nih Pak ya. Itu cara kerja airbag saat pengemudi itu terjadi kecelakaan kayak gimana tuh Pak? Gini, ada perlu diketahui juga. Jadi airbag itu meskipun dia namanya sistem keselamatan juga kan, dia juga punya sistem untuk bekerjanya. Jadi sistem kerjanya dia itu berdasarkan benturan. Jadi benturannya itu tergantung sensor posisinya di mana, Mbak. Jadi nggak asal kena benturan terus meledak itu enggak. Jadi perlu diketahui juga. Jadi artinya sensornya itu biasanya terletak di bagian depan. Jadi kalau terjadi tabrakan di bagian depan dengan kekencangan tertentu dia akan meledak. Tapi bisa jadi nggak meledak karena benturannya itu mungkin mobilnya masuk lubang. Mungkin tiba salah satu bannya masuk lubang jeglek itu nggak bakal meledak. Ada kemungkinan juga ditabrak dari belakang. Itu nggak bakal meledak. Oh berarti memang ada satu titik. Ada itu- titiknya untuk ada pemicu dia itu meledak. Nah, kalau takutnya kalau pemicunya banyak disenggol dikit meledak nanti. Iya benar. Jadi sedikit diserempet meledak. Senggol Meledak, dikit dos. gitu ya. Meledak gitu jadinya. Bener. Jadi biasanya nih bener sering dilihat dan searching bahwa kalau kita udah banyak kecelakaan sih sebenarnya Pak ya terjadi kalau kita udah kena di depan itu dia keluar. Nah untuk di dalam airbag itu ada apa sih Pak kok bisa meledak? Di dalamnya itu isinya sebenarnya kain kantong kain, terus ada di situ nanti saat terjadi konsleting, dia waktu mengembang itu ada gas nitrogen dia itu, Mbak. Gas Ada motor. dia bentuknya kayak sarung gitu mungkin dilipat-lipat Kayak bantal gitu ya, Pak ya? Tapi kalau secara visual kalau nggak meledak nggak kelihatan ya. Karena tertutup ya kan. Kalau kelihatan putih meledak itu kan nggak asik juga kan. Jadi Bener. bukan airbag namanya bantal itu. Langsung tidur saat meledak dia ya. Dan Jadi dia itu bahannya itu meledaknya juga nggak lama, jadi cuma beberapa detik aja dia. Jadi saat terjadi benturan dia secara otomatis Blak meledak. gitu ya. Nah, terus kita itu misalkan si penumpang bisa kebenturnya di sana, jadi nggak kebentur di setir gitu. benar karena banyak banget kecelakaan tuh pasti kebenturnya tuh di setir. Ke depan Sangat ya. berbahaya banget ya Pak untuk dada, kemudian kepala. Terutama kan kepala. Iya, benar. Jadi kalau biasanya kalau nggak ada airbagnya bisa jadi dadanya nyentuh di setir, otomatis takutnya paru-parunya, jantung kan bisa. Benar. Nah, fungsi dari sabuk pengaman dan airbag tuh saling ketergantungan enggak sih Pak Timbul? Ada yang sistemnya dia itu manual untuk safety beltnya, sabuk pengaman. Ada juga yang sudah otomatis dia kerjanya barengan sama airbag meledak. Jadi udah dilengkapin sensor ya Mbak. Jadi kerjanya udah pakai sensor, nggak dikontrol manual lagi. Kalau yang manual itu kalau ada hentakan yang kunci ada. Safety belt yang meskipun jenisnya mobil-mobil yang biasa udah dilengkapin gitu. Tapi dia tidak
otomatis saat terjadi benturan. Jadi saat dia gerak aja ketahan gitu. Benar. Dan untuk titik tadi kan ada titik di depan airbag di setir ya Pak ya. Itu selain di depan ada nggak sih untuk pengaman yang di belakang? Ada tapi untuk di Indonesia sih kebanyakan di kita hampir semua merek yang saya tahu sih di Suzuki sendiri makainya hanya di depan. Oh di depan, di setir aja. Di setir sama di penumpang depan. Berarti itu emang titik paling berbahaya sebenarnya ya Pak Ya, ya. karena terjadi kan rata-rata kecelakaan tuh dari depan kan. Benar. Jadi kalau dari belakang tuh ditabrak kan biasanya. Kalau nabrak itu pas biasanya dari depan. Benar. Jadi kita yang nabrak ya. Ditabrak. Tapi yang di belakang masih aman karena di depan itu ada gini ya. Kalau di depan tuh kan pasti diutamakan, pasti ada orangnya. Dan kalau di belakang kan nggak mesti bawa penumpang gitu. Iya benar. Tapi kalau pengen safety sih mungkin yang mobil-mobil udah harga mungkin di atas 1 M, fitur-fiturnya pasti dilengkapin lah. Dilengkapi dengan airbag. Di airbag pasti yang samping, yang samping kanan, samping kiri, depan, bahkan di lutut juga dilengkapi gitu. Dan untuk perlu sahabat yang ketahui bahwa di tren masa kini itu ya Pak ya, hampir semua mobil isi airbag. Hampir sekarang semua kayaknya udah wajib deh dilengkapin. Karena itu sebuah fitur yang sangat penting dan sangat Safety, urgent ya, safety paling ya. Safety dia. Benar. Dan untuk airbag sendiri itu kan misalnya nih Pak ya, saya semoga tidak nih. Saya kecelakaan tuh, airbag meletus. Setelah airbag meletus itu bisa dikempesin lagi, dimasukin lagi atau hanya Hanya satu sekali. kali aja? Jadi untuk airbag itu sekali dia mengembang ya sekali pakai dia. Nggak bisa nanti dilengkap apa istilahnya digulung lagi terus dipasang lagi tuh nggak bisa. Makanya kalau beli mobil terutama yang mempunyai fitur airbag itu perlu juga dilakukan pengecekan Mbak. Jadi bisa dibawa ke bengkel resminya atau dibawa kemana. Biasanya takutnya kalau mobil udah habis kecelakaan airbag itu kan mahal harganya Mbak. Jadi Sekitaran? ya tergantung harga mobil. Oh gitu. Jadi misalkan itu airbag itu bisa kalau sekali rusak itu bukannya diganti, bukan yang meledak aja. Sampai perangkat kabelnya, sensornya, sampai perangkat elektroniknya hampir semua diganti, harus diganti. Berarti masih bisa diganti ya Pak ya setelah Iya, masih bisa kecelakaan diganti. itu. Cuma kan kalau kita beli mobil second artinya mobilnya nih ya ada fitur airbagnya gitu. Kita harus ngecek juga airbagnya fungsi apa enggak gitu kan. Nah, benar, Jadi untuk pengecekannya di situ ada di panel instrumennya. Jadi di dashboardnya itu ada kontrol untuk airbag. Biasanya kontrolnya itu warna merah, ada gambar orang sama ada gambar bola dia. Ada Di depannya. di depannya kalau itunya nyala secara otomatis dia bermasalah. Oh, berarti untuk sahabat Rika yang beli mobil, yang baru beli mobil itu harus dicek fitur airbagnya itu masih berfungsi Berfungsi atau tidak. Ya. Kalau kita orang awam nggak ngerti, ya udahlah bawa aja ke bengkel resmi aja gitu seperti di bengkel resminya. Artinya kenapa? Kalau di sana kan bakal dilakukan pengecekan secara mendetail. Kalau secara sepintas sih mungkin di panelnya nggak nyala, tapi ternyata kok nggak fungsi waktu dipakai kok tiba-tiba pas terjadi kecelakaan kok nggak fungsi. Bisa jadi itu diolah-olah sama pedagang-pedagang yang nakal kan seperti itu. Benar. Jadi mobil yang pakai fitur karena harganya juga mahal, fiturnya airbag tuh pasti harganya lumayan mahal gitu. Benar, tapi lebih mahal gini sih. Iya, namanya keselamatan. Nyawa Tapi sih ya. kalau hubungannya nanti sama orang jualan kan lain lagi, Mbak. Oh, no. Biasanya kan diakal-akalin. Gimana minta tolong nih, Pak, yang penting nggak nyala, nggak kelihatan. Kadang ada yang ditekuk lagi, dirapiin, soalnya nggak kelihatan. Kalau kita jual yang beli nggak teliti ya bahaya. Benar. Bukannya mobil itu nggak fungsi, tapi fitur dia yang nggak berfungsi. Kalau mobilnya tetap bisa jalan. Kalau yang sudah diperbaiki, cuma kan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita membahayakan diri sendiri jadinya. Jadi sebenarnya saya ingin tanya nih Pak. Jadi airbag itu sebenarnya kan banyak banget tuh gininya, apa namanya jenisnya. Ada airbag depan, kemudian ada airbag samping. Itu bukan jenisnya, Mbak, tapi posisinya. Oh ya posisinya. Ya untuk airbag depan kan tadi sudah diinformasikan Iya. Bapak. Kemudian untuk airbag samping itu cara kerjanya kayak gimana? Sama, cara kerjanya ya tergantung benturan juga, cuma mungkin sensornya di samping dia. Jadi kalau yang depan kan meledaknya dari depan, kalau yang samping ya dari samping, jadi meledak semua. Ada juga mungkin jadi satu sensor sekali ada benturan meledak semua. Gitu.
Nah, untuk airbag yang di belakang juga sama sensornya di belakang Di juga. samping belakang nggak ada. Oh, enggak ada. Belum pernah lihat sih aku. Oh, berarti kalau misalnya kita ditabrak sama orang kan otomatis di belakang tuh. Ya kalau dia nggak dilengkapin sensor airbag di belakang nggak bakal meledak dia. Oh, enggak bakal balik. Oke, oke, oke. Dan untuk kan tadi kita kan sudah bicarakan tuh Pak ya, apa airbag ini perlu adanya perawatan. Pastinya perlu dilakukan perawatan gitu. Nah, untuk perawatan sendiri itu sebulan atau setahun Wah, atau kalau gimana? gini, jadi airbag itu nggak boleh dipukul. Pertama perawatannya nggak boleh dipukul keras, jedar. Itu ada tempatnya mukul. Misalkan dia kan, misalkan ada klakson di sana, itu mencetnya juga nggak perlu sampai dipukul keras, twang twang itu enggak. Pemukulan yang terlalu keras takutnya sensornya sensitif dia, bisa juga meledak. Oh. Terus nggak boleh diganti dengan setirnya diganti dengan tipe yang lain. Artinya biasanya setirnya besar udah standar nih. Pengen bagus kita ganti setirnya mungkin yang paling kecil itu airbagnya kan harus dilepas jadi nggak bisa dipakai. Benar-benar. Terus nggak boleh dibersihin pakai apa istilahnya yang berminyak-minyak itu nggak bagus juga Mbak. Karena dia takutnya nanti kan itu di airbagnya itu bermasalah dia. Bisa warnanya pudar, bisa juga konslet nggak jadi bisa ngembang karena mungkin ada air masuk ke sana gitu. Oh, benar-benar. Jadi nggak perlu diotak-atik sih kalau dari pabrikan ya standarnya seperti itu gitu. Tidak disarankan untuk diubah-ubah gitu loh. Benar-benar. Mungkin kita kan pengen gaya nih. Wah, setirnya kita rubah lah model gini lah, model kotak apa model modif iya, gitu ya Pak, isi lampu itu biar menyala. nggak bisa itu. Nggak bisa. Berarti Jadi penambahan radio yang 2 arah juga nggak bisa. Artinya ditambahin radio apa satu lagi orari atau apa itu dia bakal mengganggu di sistem airbagnya juga bisa jadi gitu. Jadi penambahan aksesoris di luar standar mobil itu bakal mempengaruhi kinerja airbag bisa jadi ya. Karena juga pabrikan tidak menyarankan satu kan orang ngambil arusnya dari sini takutnya nanti pas salah ambil arus emang hidup pas tahu-tahu konslet langsung meledak dia. bener. Berarti kayak ada energi listrik gitu ya Pak Emang ya? dia dari listrik ya. Emang dari Jadi energi listrik ya. Semua kan dari mobil kan energi listrik yang berpengaruh besar kelistrikannya terutama kan gitu. benar. Jadi tidak disarankan untuk kita memodifikasi kalau untuk mobil pribadi pakai sehari-hari ya. Kecuali mobil kontes ya, dia kan tidak fitur keselamatan nomor sekian karena dia nggak jalan, dia pakai kontes di situ, kontes diam karena diam bagus-bagusan, dia iya. ya Pak ya. Nah, untuk airbag sendiri, kan tadi Bapak menyinggung soal di dalam airbag tuh ada gas nitrogen. Iya. Itu sebenarnya aman nggak sih untuk kesehatan Kalau kita? untuk selama ini sih aman karena artinya udah diuji kan. Kalau nitrogen tuh sebenarnya aman, cuma kalau nitrogen terus yang kan nggak menghirupnya nggak Nggak terus-terusan lama. kan, cuma jadi nitrogen untuk biar muncul gas saat terjadi konsleting tabrakan tuh kan dikonsletin dia muncul gas biar dia mengembang. Jadi memang gasnya itu nitrogen. Dan biasanya di lapisannya itu nanti ada serbuk putih itu biasanya tepung dari beras dari beras apa namanya? Tepung jagung biasanya. Biar dia nggak lengket kan dia kayak Benar, dilipat-lipat kan. benar. Jadi dilapisin itu dalamnya. Jadi pas meledak seolah-olah ada gas. Kayak balon gitu ya Pak Iya, ya? heeh. Oke, dan untuk di airbag sendiri ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan bahan dari airbag itu bisa dibilang aman. Itu emang menggunakan bahan apa tuh Pak? Kalau bentuk kantongnya seperti kain kan biasa dari nilon dia. Dari nilon. Iya. Jadi kalau masalah keamanan kan dulu sempat pertama keluar tuh bermasalah ternyata kan beracun. Itu Habis tuh itu sering dikembangin banget tuh, Pak. dulunya awalnya sebelum keluar pertama, habis itu diuji coba lagi pakai bahan ini dia mungkin para ahli udah juga memperkirakan kalau yang sekarang pasti udah aman lah. Karena dari tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an di sini kan sekarang udah 2000-an kan otomatis udah canggih ya. Benar. Jadi secara tidak sadar itu ya sahabat Reka, untuk sahabat Reka yang nggak tahu, oh berarti dari tahun 70-an airbag itu sudah ada sahabat Ya Reka. mungkin di Indonesia sih ramenya di tahun 97-an kayaknya. Waktu pertama kali saya tahu ya kalau saya sih waktu itu di mobil Mercy sih waktu itu. Oh, benar. Jadi di TV waktu itu ingat aku masih kecil ada iklan. Jadi di National Geographic kalau nggak salah waktu itu.
Ada kok semacam kayak National Geographic, jadi dia meliput tentang airbag. Waktu itu sih asing bagi kita kan, cuma tahu visual gambar, ternyata tabrakan benturan keluarlah airbag kan seperti itu. Sebenarnya Saya aja baru tahu airbag tuh kayak gimana. Sebelumnya nggak tahu. Mungkin kalau mau beli mobil beli aja. Syukur Pak Timbul yang ngasih tahu nih. Airbag itu bentuknya gini. Letaknya di sini. Jadi tahu ya sahabat Rika. Jadi untuk sahabat Rika yang mungkin ingin bertanya-tanya seputaran airbag, kamu bisa komen di kolom komentar di Facebook Suara Rika Singaraja dan YouTube di SMK Negeri 3 Singaraja Official ya. Siapa tahu nanti Pak Timbul bisa jawab. boleh. Ya. Bisa konsultasi sama Pak Timbul dari Suzuki Indo Bali. Ya, kalau di Suzuki sendiri airbag itu udah di tahun 2000-an kita udah ada kok. Jadi di produk kita yang mobil Every itu udah isi airbag. Sampai sekarang yang kelasnya XL7, Escudo semua isi airbag sekarang. Hampir semua sih, mungkin ATPM lain, merek-merek lain juga sama. Jadi untuk mobil yang kelasnya passenger pakai pribadi itu rata-rata udah pakai airbag. Ada sih beberapa yang enggak, tapi kalau yang harganya di atas agak tinggi pasti ada airbagnya. Benar. Nah Pak Timbul, sering banget nih sebenarnya ya kecelakaan yang terjadi itu kan kadang-kadang ada sampai meninggal gitu. Itu fungsi airbag itu nggak bekerja atau gimana tuh Pak? Selama ya kalau masalah meninggal kadang kan jadi orang kena benturan bisa jadi dia punya penyakit jantung ya tetap aja kaget kan. Namanya tabrakan tuh biasanya kan nggak disengaja. Kalau disengaja kan namanya uji coba. Uji coba akhirnya berfungsi atau tidak. Kalau Coba namanya, dulu. makanya namanya fitur airbag itu kan fungsinya untuk meminimalisir benturan yang terjadi saat tabrakan, bukan menyelamatkan saat bertabrakan, enggak juga. Enggak juga. Berarti Iya. itu tergantung nasib sebenarnya ya Pak Ya ya. boleh nasib, tapi setidaknya kan udah sama para ahli itu udah dibikinin, kita udah merancang lah. Udah, Artinya dengan fitur ini kemungkinan keselamatan kita ya bisa 80% lah, mungkin dari dulunya 50% naik jadi 80% akibat benturan kan, seperti itu. Tapi bukan berarti dicoba untuk diledakin kita tabrakan gitu kan enggak. Jangan sampai sahabat Rika mencoba apakah airbag sahabat Rika itu aktif dengan mencoba. Artinya ngecek fungsi atau tidak ya dipakai scanner dia. Jadi ada scannernya. Itu ada scannernya Iya. ya Pak. Mungkin bisa dibagi ke sahabat Rika. Scanner itu ya kayak kalau di Suzuki sendiri ada namanya SDT. Itu diagnostic scan tool ya. Jadi ada alatnya. Jadi semua sistem kelistrikan baik mau fitur ABS, fitur airbag, fitur yang lain yang berhubungan dengan elektrikal dia muncul di sana, Mbak. Jadi dia fungsi atau tidak itu nanti ada panelnya yang menunjukkan bahwa dia masalah atau enggak. Jadi kalau di engine ada kadang kan di mobil ada bentuk kayak helikopter itu warna kuning, itu bagian di engine. Kalau airbag warna merah ada sabuk pengamannya, itu biasanya airbag. Kalau di sistem pendinginan ada gambar air biru ada iya. biru, hijau sampai merah kan seperti itu. Sama, jadi ngeceknya secara pakai scan tool yang paling aman kan. Kalau secara visual ya kita cek aja di situ fungsi atau enggak gitu. Maksudnya nyala atau tidak gitu. Kalau dia nyala terus-menerus berarti ada masalah. Biasanya masalah yang terjadi itu seperti apa Pak? Kalau sistem kelistrikan ya bisa jadi kabelnya dimakan Konslet tikus. gitu ya. Bisa jadi dimakan tikus, konslet, yang banyak hal lah, banyak penyebabnya. Artinya memang mobil kan artinya harus sering dilakukan, waktu itu kan 6 bulan sekali dilakukan servis berkala. Benar. Tujuannya ya sama, untuk mengecek semua fitur dia saat dibutuhkan tuh berfungsi kan gitu. Benar. Jadi untuk sahabat Rika yang mungkin ingin memastikan sebenarnya airbag yang ada di mobil sahabat Rika itu berfungsi, bisa langsung ke ATPM terdekat ya sahabat Rika ya. Ya bisa di bengkelnya masing-masing lah. Benar. Jadi kalau di Suzuki kan ada namanya servis berkala, sempat kita bahas tuh, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, katanya jadinya kalau kayak air radiator diganti tiap 40.000 atau 20.000 atau 1 tahun. ya. Jadi perawatan maintenance berkalanya itu ada. Airbag pun ada, saya pernah baca tuh di sekitaran berapa 200 sampai 300 ribu harus ganti sebenarnya. Kalau di Indonesia kan enggak, selama masih enggak pernah meledak ya pakai aja kan seperti itu. Sebenarnya agak wanti-wanti dikit kalau kayak gitu ya Pak ya. Iya, artinya sebenarnya ada masa kadaluarsanya juga. Oh, ada masa kadaluarsanya Pasti juga. ada. Itu terletak di mana masa kadaluarsanya? Itu ditentukan masing-masing ATPM ya, masing-masing mobil tuh punya ketentuan sendiri-sendiri. Cuma kalau di Indonesia kalau nggak meledak sih nggak diganti rata-rata. Iya. Berarti Kita kan kayak juga ban nggak ya? bisa memaksakan, makanya perlu
dilakukan pengecekan yang rutin kan seperti itu. Tujuannya ya untuk menghindari hal-hal seperti itu kan. Jadinya saat dia difungsikan tahu-tahu nggak fungsi. Itu balik lagi ke fungsi perawatan. Benar. Meskipun fiturnya banyak kayak apa ya, kalau tidak dilakukan maintenance secara berkala, perawatannya nggak rutin ya sama aja. Jadi masalah itu bisa timbul sewaktu-waktu. Kan kita nggak tahu namanya masalah kayak Ya, kelistrikan itu benar. kan nggak mungkin munculnya. Ya mungkin pas sensor nyala kebetulan tiba-tiba nggak fungsi juga sama kayak HP. Kita pakai tahu normal tahu-tahu ngeblank kan seperti itu sama. Benar, benar banget sahabat Rika. Jadi untuk sahabat Rika bisa kalau apalagi berpergian jauh ya Pak ya harus dicek banget tuh. Jadi sebelum sahabat Rika berpergian jauh bisa ke bengkel masing-masing untuk mengecek terlebih dahulu apakah ada beberapa komponen yang sudah mulai nggak aktif ya. Ya bisa dilakukan. Artinya gini, selama kita udah rutin melakukan servis berkala, tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita ada kendala, ada ngerasa kita ini kok mobil kita kurang enak, silakan datang ke bengkel masing-masing. Datang ke ahlinya, cek aja langsung di sana. Artinya bukan kita harus mengira-ngira, kayaknya kemarin udah servis, kayaknya nggak apa-apa deh. Jangan kayaknya, takutnya pas terjadi sesuatu tahu-tahu mogok gitu kan yang susah kita sendiri. Iya gitu. benar ya. Sedia payung Antisipasi sih sebelum sebenarnya hujan, ya kan Pak ya. gitu. Jangan sampai kamu kehujanan nanti baru sedia payung. Iya itu udah basah baru kita pakai payung kan lucu juga kan. Mubazir jadinya. Ya, jadi untuk sahabat Rika memang penting banget nih airbag untuk menunjang keselamatan sahabat Rika. Semasi sahabat Rika itu punya waktu luang untuk memeriksakan air apakah beberapa fitur di mobil sahabat Rika itu masih berfungsi atau tidak. Mungkin bisa meluangkan waktunya sebentar untuk kembali untuk mengecek kembali mobilnya. Iya, Ya, harusnya Pak. seperti itu. Artinya meskipun setelah dicek sendiri, kan kita lama-lama juga punya pengalaman kan. Jadi kalau kita sering pegang mobil, mobil ini kan jadi kan sekarang media untuk belajar itu banyak. Benar. Jadi bisa dari Google, bisa dari apalah banyak sekarang membaca dari buku-buku atau dari informasi kayak kita gini. Ya kalau masih ragu bisa ditanyakan. Artinya kalau mau belajar ini apa sih, apa penasaran bisa juga ditanyakan kan. Jadi yang pasti perawatan berkala itu sangat penting. Saya mengingatkan kembali ya terutama oli, untuk perawatan berkala olinya itu sangat penting karena vital juga oli. Kalau oli sih mungkin bukan untuk tabrakan tapi mobilnya yang mati, yang rusak kan seperti itu. Turun mesin jadinya Ya, bisa nanti ya jadi Pak ya gitu. jadi rempong nanti kalau udah perjalanan jauh nggak pernah ganti oli kan takutnya Iya turun takutnya mesin. olinya masalah kan jadinya olinya nggak bekerja dengan baik akhirnya mempengaruhi beribu-ribu komponen yang lain. Jadi komponen yang harusnya dilumasin jadinya nggak kelumasan kan jadi mengganggu sistem yang lain. Sama juga kaki kita tiba-tiba bengkak kan otomatis mau jalan berat mau ini kan. Benar. Nah untuk airbag sendiri Pak itu ada nggak sih kayak apa namanya ketergantungan antara komponen yang lain dari airbag itu? Tapi sekarang semua sistem itu sendiri-sendiri Mbak. Kalau di airbag ya hanya dia fungsinya ya untuk pelindung untuk Berarti dia untuk airbag ya fiturnya itu airbag sendiri aja. Iya. Jadi kalau misalkan airbagnya nggak fungsi mobil bisa jalan kan seperti itu. Dia kan termasuk salah satu fitur pendukung. Pendukung. Jadi tanpa airbag emang mobil bisa jalan. Toh banyak juga yang nggak pakai airbag kan. Cuma lebih safety, lebih aman ditambahinlah airbag. sistem airbag gitu loh. Nah untuk informasi penting lagi untuk airbag ada lagi nggak sih Pak Timbul? Ya selama yang diperhatikan simbol-simbolnya. Kalau misalkan ada di panel instrumennya nyala atau bagaimana segera dicekkan ke bengkel terdekat. Gitu. Benar. Oke, sudah cukup Pak Timbul? Sudah. Sudah. Atau mau bisa ditambahkan lagi mungkin banyak apa? Kalau saya sih sebenarnya udah pas ya, karena kalau airbag di sini emang penting banget untuk keselamatan kita. Iya. Jangan meboye soal airbag, harus isi airbag ya. Jadi meskipun airbag itu fitur keselamatan tapi bukan berarti kita tidak waspada. Tetap Tapi airbag juga perlu dilakukan pengecekan perawatan berkalanya kan seperti itu. Mentang-mentang ada airbag terus kita seenaknya sendiri nggak safety driving itu juga pakai salah. aja. Yang penting ada airbag, tapi nggak tahu tuh airbagnya berfungsi apa enggak. Nah, Ya, itu enggak harus sih, Pak? dilakukan pengecekan. Bener. Jadi untuk sahabat teknika ya sekali lagi Widih ingetin untuk sahabat teknika yang mungkin yang baru beli mobil, beli baru atau second, jadi lihat untuk fitur airbagnya apakah itu masih berfungsi atau tidak karena itu sangat bermanfaat untuk keselamatan sahabat teknika. Dan sekali lagi
Untuk sahabat Rika yang mungkin sudah beli mobil dan airbagnya mungkin menurut sahabat Rika sudah berfungsi, tapi dicek lagi deh sahabat Rika sebelum sahabat Rika menggunakan ya. Benar? Iya, benar. Oke, segitu aja nih Pak Timur. Ya, mengingatkan kembali jadi untuk para pendengar suara Teknika. ya yang mempunyai kendaraan yang waktunya servis, jangan lupa dilakukan pengecekan secara rutin baik berkala ataupun regulernya. Jadi demi keselamatan dan kenyamanan silahkan dilakukan pengecekan. Kalau Suzuki ya balik ke Suzuki. Ya, Mumpung benar. lagi banyak promo di bulan ini. Benar. Seperti itu. Ya, kita saling mengingatkan aja lah. Artinya kalau mau nyaman ya namanya semua butuh perawatan. Oke. Biar glowing kan juga cewek juga butuh perawatan. Iya benar. Apapun kalau yang ingin bagus itu perlu perawatan semuanya Benar. ya. Oke, baik terima kasih Pak Timbul Sama-sama. untuk informasi airbag, fungsi dan juga peran airbag di sebuah kendaraan. Jadi untuk sahabat Rika segitu dulu untuk program Bincang Dudika yang sudah ngewarnain kamu di kemerdekaan hari ini. Merdeka. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk sahabat Rika guna menggunakan airbag di dalam kendaraan sahabat Rika untuk keselamatan sahabat Rika sendiri. Baik segitu dulu, Widi pamit undur diri, sampai jumpa dan salam merdeka. Salam merdeka, bahagia. Bye.